Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 198, Kejutan. Kirain ayam kecap atau ayam semur, rupanya ayam tumis kehitaman, jawab Zidan jujur. Alga tertawa ngakak ketika membayangkan betapa wajah sang sahabat ketika mencicipi rasa masakan putri kedua Irfan tersebut. Zainab duduk di kursi yang sudah disediakan oleh pelayan restoran. Para pelayan mulai datang dengan membawakan hidangan yang sudah dipesan oleh Rangga. Grup band yang menjadi acara hiburan ada di restoran itu mulai bernyanyi hingga suasana tidak sunyi. Zainab menoleh ke samping ketika mendengar suara berisik. Mata terbuka lebar tembak rombongan datang. Di sana ada Mimi, Pipi, Kak Vira, Mas Vino, si kembar dan adik bungsunya. Zainab tidak menduga bahwa Oma Anita, Opa Joni, dan Oma Siti, Papi Andro, Mami Naura juga ikut serta. Garis cantik itu terus lebar saat melihat si kembar Alia memegang kue ulang tahun. Sana juga ada Afifah, Ziko, Ezra, dan teman-teman satu kampusnya. Zainab baru pahamnya Rangga sudah mempersiapkan ritual ini untuk merayakan ulang tahunnya. Ini sungguh membuat dirinya terharu dan bahagia. Padahal Zainab merasa bahwa ulang tahun ini adalah ulang tahun yang paling menyedihkan untuknya. Happy birthday to you. Nyanyian selamat ulang tahun itu nyanyikan bersama-sama dengan iringan musik dan vokalis band wanita. Zainab melihat Rangga dan kemudian tersenyum. Dia sungguh tidak menduga bahwa Rangga mengingat ulang tahunnya dan persiapkan ulang tahun di restoran ini. Restoran tadi sepi, kini sudah ramai diisi oleh teman-teman Zainab dan keluarganya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga. Zainab tersenyum dan meniup lilin yang menyala hingga api lilin itu padam. Selamat ulang tahun, sayang Mimi. Arumi mencium putri kesayangannya kiri dan kanan. Terima kasih Mimi, Zainab yang tersenyum dan mencium wanita yang telah melahirkannya itu kiri dan kanan. Zainab sungguh sangat bahagia dengan kejutan ulang tahunnya. Selamat ulang tahun ya, sayang Pipi. Di usia yang ke-20 tahun ini, Pipi berharap anak gadis Pipi yang cantik ini semakin dewasa, semakin cerdas dalam menentukan segala sesuatunya. Pipi hanya ingin Zainab bahagia, sambil mencium pipi putrinya kiri dan kanan. Terima kasih untuk doanya, sayang Pipi. Dengan manjanya Zainab memeluk sang ayah dan kemudian mencium pipinya kiri dan kanan. Potong kue, terdengar suara dari Alia. Zainab tersenyum dan kemudian motong kuenya. Sudah pasti kue potongan pertama dan kedua itu untuk Mimi serta pipinya, dan kue potong ketiga untuk Rangga. Rangga tersenyum ketika menerima kue dari Zainab. Tapi abang pengennya disuapin, ucapnya. Zainab menggelengkan kepalanya. Ain masih marah. Jangan lama-lama lah dek marahnya. Rangga tersenyum merayu. Dia berharap mendapat maaf dari Zainab. Sudah, suap sendiri aja. Zainab tersenyum manis. Arumi dan Bibi hanya tertawa ketika mendengar ucapan putri kesayangannya serta calon menantunya. Rangga akhirnya pasrah dan makan sendiri kuenya. Setelah selesai acara makan kue, Rangga naik ke atas panggung untuk mengucapkan ucapan terima kasih. Sebenarnya dia mengajak Zainab untuk naik ke atas panggung bersama dengannya, namun Zainab menolak karena malu. Dialah pria itu sendiri yang mengucapkan ucapan terima kasih. Terima kasih saya ucapkan untuk kedua orang tua kami, Mimi Arumi, Pipi Habibi, serta seluruh keluarga besar Iskandar dan keluarga besar Smith yang sangat saya sayangi. Rangga tersenyum memandang seluruh keluarganya yang sudah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Kedua keluarga itulah yang bisa membuatnya seperti ini. Jika bukan karena keluarga Iskandar dan keluarga Smith, mungkin Rangga akan hidup dalam kehinaan.
Dia akan selalu mendapatkan hinaan dari semua orang karena terlahir dari perbuatan yang salah. Terima kasih untuk seluruh teman-teman Zainab yang sudah datang untuk memenuhi undangan dari saya. Hari ini ulang tahun calon istri saya. Dari semua menu yang ada di sini, silakan dinikmati. Nanti sebelum pulang, bisa membawa nasi kotak serta makanan yang sudah disediakan oleh pihak restoran. Saya juga minta doanya untuk kelancaran acara pernikahan kami nanti. Apa yang dikatakan oleh Rangga sungguh buat teman-teman Zainab merasa senang, apalagi mereka berstatus anak kos. Anda semua boleh membawa lebih dari satu, jadi jangan segan. Jika membawa 10 juga tidak apa. Silakan nikmati bersama teman di kos atau keluarga di rumah. Dari Rangga. Pria itu sudah menyiapkan biaya yang besar untuk acara ulang tahun calon istrinya. Terima kasih Mas Rangga, jawab para mahasiswa yang menjadi teman-teman Zainab. Mereka sungguh sangat senang dan merasa bermimpi karena bisa dapat makanan enak di restoran mahal, pulang juga bawa makanan. Zainab tidak ada hentinya tersenyum saat mendengar ucapan calon suaminya. Gadis cantik itu sudah tidak sabar untuk menyandang status Nyonya Rangga. Setelah Rangga memberikan ucapan terima kasihnya, beliau kemudian melanjutkan acara makan-makan sambil mendengarkan musik. Cie-cie yang sudah enggak nangis-nangisan lagi, Alia dengan sengaja menggoda Zainab. Diam, nanti Rangga dengar. Zainab berbicara dengan berbisik. Bocah cantiknya sudah merah merona karena malu. Zainab sungguh sangat malu ketika mengingat ketika menangis di kantin. Sudah damai ya? Tanya Afifah. Belum, jawab Zainab dengan merengut. Sampai saat ini dia masih kesal terhadap Rangga. Sudah, janganlah merajuknya. Kasihan Bang Rangga. Dia tadi kelihatan kebingungan dan salah tingkah. Alia tersenyum dan mencubit pipi sahabatnya. Apalagi sebentar lagi bakalan ijab kabul. Jangan lupa cerita ke kami pengalaman malam pertamanya. Kedua dokter cantik itu dengan sengaja menggoda Zainab, sehingga pipi gadis cantik itu semakin merah. Udah ya, kami pulang. Makasih undangannya. Afifah dan Alia mencubit Zainab secara bergantian. Zainab hanya tersenyum dan kemudian menganggukkan kepalanya. Setelah merayakan ulang tahun Zainab di restoran, kini mereka berada di tepi pantai. Mereka membahas permasalahan yang sedang dihadapinya dengan calon istrinya. Katanya mau cerita, Zainab masih setia menunggu penjelasan dari Rangga. Rangga tersenyum dan kemudian mencium punggung tangan Zainab. Kenapa kemarin nggak ada kabar berita? Jangan bilang kalau abang sengaja karena mau kasih Ain kejutan. Zainab memang wajar calon suaminya. Adek, abang dapat tugas ke Papua untuk naik pangkat. Abang akan ditempatkan di daerah konflik. Di sana selama 6 bulan. Waktu keberangkatan setelah 4 hari pernikahan kita. Nanti setelah abang di sana, abang akan pulang ke Jakarta sampai tugas selesai. Jelas Rangga? Zainab mendengar Rangga dengan perasaan yang tidak menentu. Gimana, Dek? Tunda saja pernikahan kita sampai abang kembali, jawab Zainab dengan tegas. Bagi Zainab, ini lebih baik daripada mereka harus maksa menikah. Rangga terdiam ketika mendengar jawaban calon istrinya. Mana mungkin dia membatalkan pernikahannya dengan Zainab. Pernikahan ini merupakan mimpinya sejak lama. Ain gak mau jadi janda muda bang. Zainab tersenyum meskipun hatinya terasa perih. Setelah mendengar ucapan Rangga, Zainab merasa takut akan kehilangan. Apa yang dikatakan oleh Zainab sama dengan apa yang dikatakan oleh kedua orang tua angkatnya. Kalau abang gak jadi polisi lagi, bagaimana? Zainab diam ketika mendengar pertanyaan dari Rangga. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.